Assalamualaikum sahabat. Selamat datang di Skisah, seputar kisah penuh hikmah. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisahnya. Langit mendung menggantung di atas kampung kecil tempat aku dan Aditya memulai segalanya. Waktu itu, kami bahkan tidak punya cukup uang untuk makan 3 kali sehari. Aku menjual kue keliling dari pagi sampai sore, sementara Aditya berkutat dengan ide-ide bisnis yang tak selalu berhasil. Aku janji, Nah, kalau nanti kita sukses, aku nggak akan lupa siapa yang selalu ada buat aku. Katanya suatu malam, di depan rumah kontrakan kami yang kecil, aku mengangguk sambil memegang tangannya. Aku percaya, Mas, kita jalanin semuanya bareng-bareng. Janji itu terus terpatri di hati, bahkan ketika keadaan mulai berubah. 3 tahun setelahnya, bisnis Aditya mulai menanjak. Aku bangga melihat kerja kerasnya membuahkan hasil. Tapi, di tengah kesibukan dan kesuksesannya, aku mulai merasakan sesuatu yang janggal. Mas, kamu kok jarang pulang? Aku kan masak buat kamu, tanyaku suatu malam ketika Aditya kembali larut malam. Wajahnya dingin, bahkan senyum yang dulu hangat kini jarang terlihat. Kerjaan, Nah, jangan nuntut yang nggak perlu. Aku terdiam. Kata-katanya tajam, tidak seperti Aditya yang aku kenal dulu. Hari demi hari berlalu. Semakin sering aku melihat perubahan sikapnya. Telepon yang tiba-tiba dimatikan saat aku masuk ke kamar. Parfum mahal yang menempel di bajunya, bukan aroma khas tubuhnya yang kukenal. Hingga akhirnya, aku menemukan sesuatu yang menghancurkan hatiku. Sebuah pesan di ponselnya dari wanita bernama Siska. Aku senang banget tadi makan siang sama kamu, Mas. Kayaknya kita cocok banget. Aku tidak langsung mengonfrontasinya. Aku memilih menunggu, mencari momen yang tepat. Tapi malam itu, keberanian memuncak setelah Aditya pulang dengan senyum yang berbeda. Mas, siapa Siska? Tanyaku dengan suara bergetar. Aditya terdiam sejenak, lalu mendengus kecil. Kamu ngintip HP aku? Aku istrimu, Mas. Aku punya hak untuk tahu. Dia menghela napas panjang, lalu menatapku dengan mata dingin. Ratna, kamu itu terlalu sederhana. Aku sekarang udah di level yang beda. Aku butuh seseorang yang bisa bantu aku maju, bukan nahan aku di bawah. Hatiku seperti disayat-sayat. Aku menghabiskan tahun-tahun terbaikku bersamanya, melewati susah dan senang, hanya untuk mendengar bahwa aku tidak cukup baik lagi. Apa maksudmu? Jadi, selama ini aku cuma jadi beban buat kamu? Ratna, kamu wanita baik, tapi kamu nggak cocok lagi sama aku. Air mataku jatuh tanpa henti malam itu. Janji-janji yang dulu ia ucapkan terasa seperti lelucon kejam. Aku tidak pernah merasa sehancur ini. Ratna, aku rasa kita harus pisah, kata Aditya dengan nada dingin di ruang makan rumah kami yang kini terasa begitu asing. Aku menatapnya, berharap ini semua hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tapi tidak. Kata-katanya tegas, tanpa ruang untuk kompromi. Pisah? Mas, kita sudah sejauh ini. Aku nggak ngerti kenapa kamu tegang ngomong gitu. Suaraku pecah, air mata mulai mengalir tanpa bisa ditahan. Aditya menghela napas panjang, lalu menatapku dengan sorot mata yang tak lagi aku kenal. Aku sudah coba, Nah, tapi aku nggak bisa terus hidup seperti ini. Kamu nggak cocok lagi sama aku, dan aku nggak bisa pura-pura. Aku tercekat, seperti dihantam gelombang besar. Dadaku sesak oleh kenyataan yang ia ucapkan. Mas, aku ini istrimu. Aku temani kamu dari nol. Semua ini, apa artinya buat kamu? Tanyaku, hampir memohon. Banyak, Nak. Tapi, aku nggak bisa mengorbankan masa depan aku lagi. Ucapan itu seperti belati yang menghujam jantungku. Masa depan apa yang dimaksud? Apa aku yang sudah menemaninya di saat-saat terberat, tak layak menjadi bagian dari itu? Apa ini soal Siska? Aku akhirnya bertanya dengan nada penuh emosi. Wanita yang kamu bilang cocok sama kamu,
Aditya terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Dia mengerti aku, Nah. Dia tahu cara mendukung aku. Dia apa? Mas, lebih pintar, lebih kaya, lebih segalanya daripada aku yang cuma istri sederhana? Potongku, suaraku meninggi. Aditya menunduk, lalu berdiri. Aku nggak mau ribut, Nah. Aku akan urus semua yang kamu butuhkan. Rumah ini, uang bulanan, semuanya. Kamu nggak akan kekurangan. Aku berdiri dari kursi, menatapnya dengan mata yang basah oleh air mata. Mas, aku nggak butuh uangmu. Aku butuh kamu, keluargaku. Tapi, kalau itu nggak berarti buat kamu, aku nggak akan memohon lagi. Aditya terlihat terkejut mendengar kata-kataku. Tapi aku tidak peduli. Malam itu aku merasa semua yang pernah kami bangun bersama telah hancur berkeping-keping. Seminggu kemudian, proses perceraian dimulai. Aku tidak melawan, meski hatiku masih belum bisa menerima. Setiap malam terasa seperti neraka. Bayangan masa, lalu kami terus menghantuiku. Janji-janji Aditya, senyumnya, perjuangan kami bersama, semuanya kini tak berarti lagi. Hari terakhir persidangan, Aditya memberikan amplop tebal. Ini untuk kamu. Aku tahu ini gak cukup, tapi aku harap kamu bisa memulai hidup baru. Aku menatap amplop itu tanpa ekspresi, lalu meletakkannya di meja. Aku gak butuh ini, Mas. Simpan saja. Aku bisa hidup tanpa uangmu. Dia terdiam, mungkin tidak menyangka aku akan menolak. Tapi aku tahu, jika aku menerima itu, aku hanya akan memperpanjang luka. Saat keluar dari pengadilan, aku merasakan angin dingin menyapu wajahku. Langit terlihat cerah, tapi hatiku masih gelap. Namun, ada sesuatu di dalam diriku yang berkata, Ratna, ini bukan akhir. Kamu harus bangkit. Aku tidak tahu bagaimana, tapi aku tahu aku tidak akan membiarkan luka ini menguasai hidupku. Setelah perceraian itu, aku merasa seperti hidup di jurang gelap tanpa dasar. Tapi ada satu hal yang terus terngiang dalam pikiranku. Kata-kata Aditya. Kamu nggak cocok lagi sama aku. Kata-kata itu tidak hanya melukai, tapi juga membakar semangat di dalam diriku. Kalau aku nggak cocok, aku akan buktikan kalau aku lebih dari sekadar cocok. Gumamku suatu malam di kamar kontrakan kecil yang kini menjadi tempat tinggalku. Aku mulai berpikir, apa yang bisa aku lakukan? Aku pernah membantu Aditya membangun bisnisnya, dari mencari pelanggan hingga belajar manajemen sederhana. Itu adalah pengalaman yang berharga. Aku memutuskan untuk memulai sesuatu yang aku kuasai. Bisnis kue tradisional. Hari pertama, aku bangun pagi-pagi sekali. Dengan uang tabungan yang tersisa, aku membeli bahan-bahan sederhana. Aku membuat klepon, putu ayu, dan kue lapis. Semua resep yang diajarkan ibuku dulu. Aku memulai dari nol lagi, seperti dulu dengan Aditya. Hanya saja kali ini aku sendiri. Aku mengingat semua pelajaran yang pernah aku dapat. Aku membangun jejaring di media sosial, belajar fotografi sederhana untuk memotret hasil kuenya, dan memasarkan lewat aplikasi jual beli online. Awalnya berat. Hari-hari pertama, pesanan hanya 1-2. Tapi aku tidak menyerah. Setiap malam aku belajar lebih banyak. Aku membaca artikel tentang pemasaran digital, mendengar cerita sukses dari orang-orang yang pernah gagal, dan terus mencoba mengembangkan resep-resep baru. Aku ingin kuenya bukan hanya enak, tapi juga punya nilai jual tinggi. Seminggu, sebulan, 3 bulan berlalu. Perlahan, pesanan mulai meningkat. Orang-orang memuji rasa kueku yang lembut dan otentik. Mereka merekomendasikan bisnis kecilku ke teman-teman mereka. Tak lama, aku mulai menerima pesanan dalam jumlah besar untuk acara-acara seperti pernikahan dan ulang tahun. Tapi perjalanan ini tidak mudah. Ada malam-malam ketika aku menangis karena kelelahan, atau saat aku merasa ragu apakah aku bisa melakukannya. Ada juga momen ketika aku bertemu Aditya secara tidak sengaja di sebuah acara. Dia datang dengan Siska, yang tersenyum angkuh sambil menggandeng lengannya. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya tersenyum kecil dan melanjutkan pekerjaanku. Dalam hati, aku berjanji pada diriku sendiri.
Waktuku akan tiba. Aku akan menunjukkan pada dunia bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Setahun berlalu, bisnis kueku berkembang pesat. Aku membuka toko kecil di pusat kota. Orang-orang mulai mengenal merek kueku, Ratna Sari, dan bahkan media lokal meliput perjalananku. Banyak yang kagum dengan perjuanganku, terutama setelah mereka tahu latar belakangku. Satu sore, ketika aku sedang mengatur rak di toko, seorang pelanggan masuk. Aku terkejut ketika menyadari siapa dia. Aditya. Ratna. Suaranya bergetar. Ia terlihat berbeda, lebih tua dan lelah. Ada yang bisa saya bantu? Tanyaku dingin, menjaga profesionalisme. Aditya menatapku lama sebelum akhirnya berkata, "Aku dengar toko ini punya pemilik yang luar biasa. Aku nggak nyangka itu kamu." Aku hanya tersenyum tipis. Ya, aku pikir aku sudah cukup belajar untuk berdiri sendiri. Ratna, kalau kamu mau pesan kue, silakan lihat katalog kami. Potongku dengan tegas. Aku tidak ingin membuka luka lama. Dia terdiam. Wajahnya penuh penyesalan, tapi aku tidak peduli. Ini adalah hidupku sekarang, dan aku tidak akan membiarkan siapapun merusaknya lagi. Hari itu seperti biasa, aku sibuk di toko, mengatur pesanan yang datang dari pelanggan. Bisnis ini sudah menjadi kebanggaanku, bukti bahwa aku bisa bertahan meski dihancurkan berkali-kali. Tapi semua itu seperti diuji ketika pintu toko terbuka dan sosok Aditya muncul lagi. "Ratna," panggilnya sambil tersenyum canggung. Aku menoleh, mendapati Aditya berdiri di depan meja kasir dengan raut wajah yang sulit dibaca. "Ada yang bisa saya bantu, Pak Aditya?" Tanyaku dengan nada formal. Dia terlihat ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, "Aku mau pesan kue. Untuk pernikahan." Dunia rasanya berhenti sejenak. Kata-katanya menusukku lebih dalam dari apapun yang pernah dia ucapkan. "Pernikahan?" Aku tidak perlu bertanya siapa yang akan dinikahinya. Aku tahu itu Siska. Tapi aku berusaha tetap tenang, menahan air mata yang hampir jatuh. "Baik, Pak. Berapa banyak dan tema seperti apa yang Anda inginkan?" Tanyaku dengan nada datar, meski dadaku bergetar hebat. Aditya tampak terkejut dengan reaksiku yang tenang. "Ratna, aku nggak tahu gimana cara ngomongnya, tapi aku harap kamu nggak salah paham. Ini cuma bisnis." Aku mengangguk kecil. "Tidak masalah. Saya profesional, Mas. Jadi, untuk desainnya, mau tema apa?" Aditya menjelaskan secara detail tentang desain kue yang diinginkannya. Tema putih emas dengan sentuhan elegan. Aku mencatat semuanya dengan tangan yang gemetar, berharap dia tidak menyadarinya. "Satu lagi," katanya sebelum pergi. "Aku ingin kamu datang ke pernikahannya. Kamu penting buat aku, Ratna. Aku ingin kamu melihat aku bahagia." Pernyataannya seperti menghancurkan tembok terakhir yang melindungi hatiku. Aku hanya bisa menahan napas, mencoba memahami bagaimana dia bisa berpikir bahwa undangan itu adalah ide yang baik. "Baik, saya akan mempertimbangkan," jawabku singkat. Hari pernikahan itu akhirnya tiba. Aku memutuskan untuk datang. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku ingin menunjukkan bahwa aku tidak lagi terpengaruh oleh kehadirannya. Aku mengenakan kebaya sederhana, rambutku disanggul rapi. Ketika aku tiba di venue, semua mata memandangku. Beberapa orang mengenaliku dari artikel berita tentang bisnis kuenya. Aku berdiri di sudut ruangan, menyaksikan pasangan itu bersanding di pelaminan. Aditya tampak bahagia, tapi ada sesuatu di wajahnya yang aneh. Seperti ada beban yang dia sembunyikan di balik senyumnya. Ketika acara selesai, dia mendatangiku. "Ratna, aku senang kamu datang." Aku hanya tersenyum kecil. "Selamat atas pernikahannya, Mas." Dia menatapku lama, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi kemudian Siska datang, menggandeng lengannya dengan erat. "Mas, ayo foto keluarga." "Oh, hai Mbak Ratna. Terima kasih ya untuk kuenya. Rasanya enak banget," katanya dengan senyum sinis. Aku mengangguk kecil. "Terima kasih sudah memesan di toko saya. Semoga bahagia." Tanpa berkata lebih banyak, aku pergi meninggalkan mereka. Hatiku masih sakit, tapi aku tahu aku sudah menang.
Aku tetap berdiri di tempatku tanpa harus menjatuhkan harga diriku. Setelah meninggalkan acara pernikahan Aditya, aku memutuskan untuk kembali ke toko lebih awal. Aku ingin menenangkan pikiranku dengan bekerja, seperti yang biasa kulakukan saat hati terasa berat. Namun, di tengah perjalanan pulang, ponselku berdering. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. "Selamat sore, ini Ibu Ratnasari, pemilik toko kue Ratnasari." Suara di seberang terdengar tegas namun ramah. "Benar, ini siapa ya?" tanyaku sambil menepikan kendaraan. "Perkenalkan, saya Arman, Wiratama, CEO dari Wiratama Group. Saya baru saja menghadiri acara pernikahan Aditya dan Siska, dan saya sangat terkesan dengan kue yang Ibu buat." Namanya langsung terdengar familiar. Wiratama Group adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, bergerak di berbagai bidang, termasuk properti dan kuliner. Aku terkejut, tapi mencoba menjaga nada suaraku tetap tenang. "Oh, terima kasih, Pak Arman. Senang mendengar Anda menyukai kue kami," jawabku. Saya tertarik untuk bertemu langsung. Ada beberapa ide kerjasama yang ingin saya diskusikan. Kalau Ibu bersedia, bisa kita atur pertemuan? Aku hampir tidak percaya. CEO besar seperti dia tertarik dengan bisnis kecilku? "Tentu, Pak. Saya akan sangat senang membahasnya. Kapan dan di mana saya harus datang?" "Besok di kantor saya, pukul 3 sore. Tim saya akan menghubungi untuk detailnya." Aku menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Antara gugup, senang, dan sedikit tidak percaya. Tapi ini adalah kesempatan besar, dan aku tidak akan menyia-nyiakannya. Keesokan harinya, aku tiba di gedung perkantoran yang megah, tempat kantor pusat Wiratama Group berada. Resepsionis mengantarku ke ruang rapat yang luas dengan pemandangan kota dari lantai tertinggi. Tak lama kemudian, seorang pria masuk. Arman Wiratama, sekitar 10 tahun lebih tua dariku, mengenakan jas mahal yang sempurna membungkus tubuh, tegapnya. Wajahnya tegas, tapi matanya menunjukkan kehangatan. "Senang akhirnya bertemu langsung, Bu Ratna," katanya sambil menjabat tanganku. "Panggil saya Ratna saja, Pak. Senang juga bisa bertemu Anda," jawabku dengan senyum kecil. Pertemuan itu berlangsung lebih dari 1 jam. Arman menjelaskan visinya untuk mengembangkan lini bisnis kuliner di perusahaannya, dan dia ingin kuenya menjadi bagian dari rencana besar itu. "Ratna, saya jarang tertarik pada sesuatu dengan cepat, tapi kue yang Anda buat ada keunikan dan sentuhan pribadi yang jarang saya temukan di bisnis besar. Saya ingin menjadikan merek Anda bagian dari keluarga Wiratama Group," katanya dengan penuh keyakinan. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kudengar. Saya sangat tersanjung, Pak Arman. Tapi, saya hanya memulai bisnis kecil. Apa saya tidak terlalu sederhana untuk proyek besar ini? Dia tersenyum, matanya menatapku dengan penuh keyakinan. "Kesederhanaan itulah yang membuat bisnis Anda istimewa. Orang tidak mencari kemewahan di setiap hal, mereka mencari kejujuran dan kualitas, seperti yang Anda tunjukkan." Kata-katanya membuatku merasa dihargai, sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. Kerjasama dengan Wiratama Group dimulai. Dalam beberapa bulan, bisnis kueku berkembang pesat. Aku membuka beberapa cabang baru di kota-kota besar dengan dukungan penuh dari Arman dan timnya. Namun, ada sesuatu yang lain tumbuh di antara kami. Arman sering mengundangku berdiskusi langsung, meski banyak hal yang sebenarnya bisa ia delegasikan kepada timnya. Di setiap pertemuan, aku merasakan perhatian lebih dari sekadar urusan profesional. "Ratna, kamu tahu nggak? Kamu mengingatkan saya pada diri saya sendiri waktu pertama kali merintis bisnis," katanya suatu malam setelah rapat. "Oh ya? Apa yang membuat Anda berpikir begitu?" tanyaku sambil tersenyum. "Semangatmu. Kamu bekerja bukan hanya untuk keuntungan, tapi juga untuk membuktikan sesuatu kepada dirimu sendiri. Itu mengagumkan." Aku terdiam sejenak, merasa sedikit canggung. "Saya hanya ingin menunjukkan bahwa saya bisa, Pak. Itu saja." Dia mengangguk. "Dan kamu melakukannya dengan sangat baik. Jangan panggil saya Pak terus, Ratna. Arman saja." Perlahan, hubungan kami menjadi lebih hangat. Aku belum tahu kemana arahnya. Tapi untuk pertama kali setelah sekian lama,
Aku merasa ada seseorang yang benar-benar melihatku apa adanya, menghargai kerja keras dan nilai yang aku bawa. Bulan-bulan bekerja bersama Arman menjadi salah satu fase paling menyenangkan dalam hidupku. Setiap rapat, setiap diskusi, selalu meninggalkan kesan mendalam. Dia bukan hanya seorang pemimpin yang tegas, tetapi juga sosok yang hangat dan perhatian. Satu sore saat kami selesai rapat di kantor pusat, Arman mengajakku makan malam. "Ratna, kamu sibuk malam ini?" Tanyanya dengan senyum khasnya, yang selalu membuatku sedikit salah tingkah. "Tidak juga, kenapa?" jawabku, mencoba terlihat santai. Ada restoran kecil di pinggir kota yang punya suasana bagus. Aku yakin kamu akan suka. Makan malam di sana? Aku sedikit ragu, tapi akhirnya mengangguk. Baiklah, saya ikut. Restoran itu berada di tepi danau kecil, dengan lampu-lampu temaram yang membuat suasananya terasa hangat dan romantis. Kami duduk di teras, menikmati angin malam yang lembut. "Tempat ini indah sekali," kataku sambil memandangi danau yang berkilauan terkena cahaya lampu. Arman tersenyum. "Aku sering datang ke sini kalau ingin menjernihkan pikiran, tapi malam ini rasanya lebih spesial karena ada kamu." Aku sedikit tersipu, tapi mencoba mengalihkan perhatian dengan menu di tanganku. Namun, sulit untuk tidak merasa gugup saat dia menatapku dengan cara seperti itu. Selama makan malam, kami berbicara banyak hal, dari pekerjaan hingga hal-hal pribadi. Aku tahu lebih banyak tentang masa lalu Arman. Bagaimana dia memulai karirnya dari bawah, sama seperti aku. Dia juga kehilangan istri 5 tahun lalu karena sakit, dan sejak itu, dia fokus pada pekerjaannya. "Kadang, kesuksesan terasa hampa kalau tidak ada yang bisa kamu bagikan," katanya pelan. "Tapi sejak aku kenal kamu, aku merasa ada yang berubah." Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Kata-katanya membuatku merasa hangat, tapi juga bingung. Hari-hari berikutnya, Arman semakin sering mengajakku ke tempat-tempat istimewa. Kami pernah mengunjungi pasar tradisional untuk mencari bahan kue baru, lalu berbincang ringan di warung kopi kecil yang sederhana. Suatu hari, saat kami sedang berdiskusi tentang ide kue baru di dapur produksiku, listrik tiba-tiba padam. "Wah, kayaknya kita harus menunggu ini selesai," kataku sambil menyalakan lilin kecil di atas meja. Arman tertawa kecil. Listrik mati pun gak membuat tempat ini kehilangan pesonanya. Kami duduk di kursi kayu kecil, hanya ditemani cahaya lilin. Saat itu, aku merasa sangat dekat dengannya. "Kamu tahu, Ratna," katanya pelan. "Aku selalu kagum dengan caramu menghadapi hidup. Kamu kuat, mandiri, tapi juga punya hati yang besar." Aku tersenyum tipis. "Saya hanya berusaha bertahan, Arman. Itu saja." Dia menatapku dalam, lalu perlahan menggenggam tanganku. "Tapi lebih dari itu, kamu membuat hidupku lebih berwarna." Jantungku berdegup kencang. Aku tidak tahu harus berkata apa. Arman melepaskan genggamannya perlahan. Mungkin takut aku merasa tidak nyaman. Tapi dalam hatiku, aku merasa ada sesuatu yang baru mulai tumbuh. Beberapa minggu kemudian, Arman mengajakku ke acara perusahaan di sebuah hotel bintang 5. Aku mengenakan gaun sederhana yang ia pilihkan untukku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti bagian dari dunianya. Di tengah acara, dia mengajakku keluar ke balkon. Angin malam berhembus lembut, dan kami berdiri berdampingan, memandang kerlap-kerlip kota di bawah sana. "Ratna, ada sesuatu yang ingin aku katakan." Suaranya terdengar berat namun tulus. Aku menoleh, menatap matanya yang serius. "Apa itu, Arman?" Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Aku tahu ini mungkin terlalu cepat atau terlalu berani, tapi aku harus jujur. Aku menyukaimu, Ratna. Bukan hanya sebagai mitra kerja, tapi sebagai wanita yang luar biasa. Kamu mengubah caraku melihat dunia." Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Kata-katanya menusuk langsung ke hatiku, membuatku merasa terhormat sekaligus bingung. "Arman, saya..." "Tidak apa-apa kalau kamu belum bisa menjawab sekarang," potongnya. "Aku hanya ingin kamu tahu,
Dan apapun keputusanmu, aku akan tetap mendukungmu, seperti yang selalu kulakukan. Saat itu, aku tidak bisa memberikan jawaban, tapi aku tahu kata-katanya telah meninggalkan jejak di hatiku. Hari itu aku sedang menyelesaikan laporan perkembangan bisnis bersama Arman di ruang rapat kecil kantor cabangku. Suasana santai, dengan secangkir teh dan tawa ringan di antara kami. Tapi semua itu berubah ketika sekretarisku mengetuk pintu dan masuk dengan wajah cemas. "Bu Ratna, ada seseorang di depan yang ingin bertemu," katanya pelan. "Siapa?" tanyaku sambil menutup laptop. "Pak Aditya, Bu. Dia bilang ini penting." Dunia serasa berhenti sejenak. Nama itu membawa gelombang, emosi yang bercampur aduk. Arman, yang duduk di hadapanku, menangkap perubahan di wajahku. "Kalau kamu nggak mau ketemu, aku bisa bicara untukmu," katanya dengan nada lembut. Aku menggeleng pelan. "Tidak, aku akan hadapi sendiri." Dengan langkah berat, aku menuju ruang depan. Di sana, Aditya duduk dengan wajah lesu, jauh dari sosok percaya diri yang pernah aku kenal. Pakaiannya kusut, dan lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan kelelahan yang mendalam. "Ratna," panggilnya begitu melihatku masuk. "Ada apa, Mas? Kenapa datang ke sini?" tanyaku dengan nada datar, menjaga profesionalitas. Dia menatapku lama, lalu menghela napas. "Aku butuh bicara. Tolong beri aku waktu." Kami duduk di ruang tamu kecil di belakang toko. Aku mempersilakannya, duduk tanpa menawarkan apa-apa. Tidak ada lagi rasa yang membuatku ingin bersikap ramah. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana," katanya pelan, mengusap wajahnya. "Tapi, aku menyesal, Ratna. Aku salah. Aku terdiam, membiarkan dia melanjutkan. Setelah menikah dengan Siska, aku pikir hidupku akan jadi lebih baik. Dia punya segalanya, kecantikan, status, koneksi, tapi aku salah besar. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri, Ratna. Dia tidak pernah benar-benar peduli padaku." Aku menahan senyum pahit. Sebagian diriku merasa puas mendengar itu, tapi aku tidak ingin terlihat kecil di hadapannya. "Lalu, kenapa kamu datang ke sini?" tanyaku tegas. "Karena aku sadar, kamu adalah orang yang paling berharga dalam hidupku. Aku meninggalkan orang yang selalu ada di sisiku demi sesuatu yang semu. Aku ingin kamu kembali, Ratna. Aku ingin kita memperbaiki semuanya." Kata-katanya menghantamku seperti ombak besar. Tapi kali ini tidak ada rasa sakit. Yang ada hanya kehampaan. Aku menatapnya lama, mencoba menemukan jejak cinta yang dulu pernah ada. Tapi aku tidak menemukannya. "Mas, kamu tahu, aku pernah berharap kamu menyesal. Aku pernah menunggu kamu kembali. Tapi tidak sekarang," kataku pelan, mencoba menahan emosi. "Kenapa, Ratna? Aku akan memperbaiki semuanya. Aku janji." Aku menggeleng pelan. "Tidak ada yang bisa diperbaiki, Mas. Aku sudah melalui terlalu banyak luka, dan aku tidak ingin kembali ke tempat yang sama." Air mata menggenang di matanya. Dia terlihat begitu kecil, begitu rapuh, tapi aku tidak membiarkan diriku terhanyut oleh perasaan kasihan. "Tolong, Ratna. Aku nggak bisa hidup tanpamu," katanya lagi, hampir memohon. "Mas, kamu sudah membuat pilihan. Dan aku juga sudah membuat pilihanku. Hidupku sekarang lebih baik tanpa bayang-bayangmu," jawabku tegas. Dia menunduk, terdiam cukup lama. Aku menunggu sampai dia mengangkat wajahnya lagi. "Arman," katanya akhirnya. "Dia ada hubungannya sama ini, kan?" Aku mengangguk tanpa ragu. "Ya." Arman menunjukkan padaku apa artinya dihargai, dihormati, dan dicintai tanpa syarat. Sesuatu yang tidak pernah aku dapatkan darimu. Aditya tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya menatapku dengan tatapan penuh penyesalan, lalu bangkit dari tempat duduknya. "Semoga kamu bahagia, Ratna," katanya sebelum pergi. Malam itu, aku menceritakan semuanya pada Arman. Dia mendengarkanku dengan penuh perhatian, tanpa menyela. Setelah aku selesai, dia menggenggam tanganku. "Kamu tahu, Ratna, aku tidak akan
pernah membiarkanmu merasakan luka seperti itu lagi," katanya lembut. Aku tersenyum kecil, merasa hangat oleh ketulusannya. Aku percaya, Arman. Untuk pertama kalinya, aku percaya lagi. Hubungan kami semakin dekat sejak saat itu. Meski aku belum sepenuhnya siap untuk melangkah lebih jauh, aku tahu hatiku perlahan mulai terbuka untuk cinta yang baru. Setelah pertemuan terakhirku dengan Aditya, aku pikir semuanya akan selesai. Aku bisa melanjutkan hidup tanpa bayang-bayang masa lalu. Namun, kabar tentang Aditya kembali menghampiriku, kali ini dalam bentuk gosip dari pelanggan setiaku. "Kamu tahu nggak, Mbak? Katanya bisnis Pak Aditya sekarang hampir bangkrut. Dengar-dengar, gara-gara keputusan buruk yang dibuat sama istrinya," ujar seorang pelanggan sambil mengambil pesanannya. Aku tidak ingin peduli, tapi mendengar nama Aditya membuatku penasaran. Ketika malam tiba, aku mencoba mencari tahu lebih banyak melalui internet. Benar saja, beberapa artikel menyebutkan bahwa perusahaan yang dulu ia bangun dengan kerja keras kini berada di ujung kehancuran. Beberapa minggu kemudian, saat aku sedang mempersiapkan acara pembukaan cabang baru di kota lain, Aditya datang lagi ke tokoku. Tapi kali ini, ia tidak seperti pria sombong yang kutemui dulu. Pakaiannya lusuh, rambutnya berantakan, dan matanya terlihat lelah. "Ratna, aku butuh bantuanmu," katanya tanpa basa-basi. Aku menatapnya, mencoba memahami keberaniannya untuk datang kepadaku setelah semuanya yang ia lakukan. "Bantuan apa?" tanyaku dingin. "Bisnisku hancur. Aku kehilangan hampir semua asetku. Siska." Suaranya terputus, dia menunduk sebelum melanjutkan. "Dia meninggalkan aku. Dia bilang aku nggak berguna lagi." Bagian dari diriku merasa kasihan, tapi sisi lain merasa bahwa ini adalah konsekuensi dari keputusannya sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Mas, aku sudah tidak punya kewajiban apa-apa padamu. Kamu memilih jalanmu sendiri, dan aku memilih jalanku. Apapun yang terjadi sekarang adalah tanggung jawabmu," jawabku tegas. Dia terlihat terpukul oleh kata-kataku. "Aku tahu aku salah, Ratna. Tapi aku tidak punya siapa-siapa lagi. Kamu adalah satu-satunya yang pernah benar-benar peduli padaku." Aku menggeleng pelan. "Itu dulu, Mas. Aku pernah peduli, pernah mencintai, tapi kamu sendiri yang mengkhianati semua itu. Aku tidak bisa membantumu lagi." Aditya memegang tanganku, memohon dengan mata yang basah oleh air mata. "Aku menyesal, Ratna. Aku akan melakukan apa saja untuk memperbaiki semuanya. Aku ingin kita kembali seperti dulu." Aku menarik tanganku darinya, menatapnya dengan tegas. "Tidak ada yang bisa diperbaiki, Mas. Aku sudah membangun hidupku sendiri, tanpa kamu. Dan aku bahagia sekarang." Dia terdiam, lalu bangkit perlahan. "Aku paham. Terima kasih sudah mendengarkan." Setelah dia pergi, aku merasa lega sekaligus sedih. Meskipun aku tahu dia pantas menerima semua itu, ada bagian dari hatiku yang pernah mencintainya, dan melihatnya hancur tidak mudah. Malam itu, aku menceritakan semuanya pada Arman saat makan malam. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian, seperti biasanya. Setelah aku selesai, dia mengangguk pelan. "Kamu terlalu baik, Ratna, bahkan untuk seseorang yang telah menyakitimu." "Aku hanya ingin semuanya selesai, Arman. Aku tidak ingin lagi membawa masa lalu ini ke depanku." Dia menggenggam tanganku, menatapku dengan penuh keyakinan. "Dan kamu tidak perlu melakukannya sendiri. Aku ada di sini untukmu." Aku tersenyum kecil, merasa hangat oleh ketulusannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar dihargai. Aditya menghilang dari hidupku setelah itu. Aku mendengar bahwa ia menjual sisa asetnya dan memutuskan untuk meninggalkan kota. Aku tidak tahu di mana ia sekarang, tapi aku berharap ia menemukan pelajaran dari semua yang terjadi. Sementara itu, hubunganku dengan Arman semakin dekat. Dia menunjukkan kepadaku bahwa cinta bukan hanya tentang pengorbanan, tapi juga tentang saling menghormati dan mendukung. Aku tahu, masa depanku kini berada di jalan yang berbeda. Jalan yang lebih cerah dan penuh harapan.
Hari itu adalah salah satu momen paling membanggakan dalam hidupku. Peresmian cabang baru bisnis kueku di Surabaya. Gedung kecil tapi elegan itu dihias dengan bunga segar, balon, dan papan ucapan selamat dari berbagai kolega dan mitra. Bahkan, beberapa media lokal hadir untuk meliput acara tersebut. Arman berdiri di sampingku, mendampingi dengan senyum hangatnya yang selalu memberiku rasa percaya diri. Dia adalah salah satu pendukung terbesarku selama perjalanan ini, dan aku tidak bisa cukup berterima kasih untuk itu. Ratna, lihat betapa luar biasanya ini. Semua ini adalah hasil kerja kerasmu, katanya saat kami berjalan menyapa tamu. Dan dukunganmu, Arman. Aku tidak mungkin bisa sampai sejauh ini tanpa kamu, jawabku sambil tersenyum. Dia hanya tersenyum kecil, seolah menyimpan sesuatu yang tidak kuketahui. Acara berlangsung lancar. Setelah sambutan dan pemotongan pita, para tamu menikmati kue-kue yang disajikan. Aku sedang berbicara dengan seorang pelanggan lama ketika suara mikrofon menarik perhatianku. Mohon perhatian semuanya. Suara Arman terdengar di seluruh ruangan. Aku menoleh, melihatnya berdiri di panggung kecil yang disiapkan untuk acara ini. Dia terlihat tenang, tapi senyum di wajahnya sedikit lebih lebar dari biasanya. Terima kasih telah hadir di acara istimewa ini. Hari ini bukan hanya tentang peresmian cabang baru Ratnasari, tapi juga tentang merayakan seseorang yang luar biasa, katanya, menatap ke arahku. Aku merasa pipiku memanas saat semua mata beralih ke arahku. Aku mencoba tetap tenang, tapi jantungku berdegup kencang. Ratna, lanjutnya, kamu telah menginspirasi banyak orang, termasuk aku. Kamu menunjukkan bahwa dengan keberanian, kerja keras, dan hati yang tulus, seseorang bisa mengatasi apapun. Aku merasa sangat beruntung bisa menjadi bagian dari perjalananmu. Dia melangkah turun dari panggung, berjalan perlahan ke arahku. Semua orang memandang dengan penuh antisipasi. Saat ia berhenti di depanku, Arman merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Ratna, aku tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi aku tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Kamu adalah wanita yang luar biasa, dan aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Dia berlutut, membuka kotak itu, memperlihatkan cincin berlian yang sederhana tapi elegan. Ratna, maukah kamu menikah denganku? Aku terdiam, hampir tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ruangan itu sunyi, semua orang menunggu jawabanku. Aku melihat Arman, pria yang telah membantuku bangkit, yang telah menunjukkan apa artinya dihargai dan dicintai tanpa syarat. Air mata mengalir di pipiku, tapi aku tersenyum. Ya, Arman, aku mau menikah denganmu. Suara sorak-sorai dan tepuk tangan memenuhi ruangan. Arman berdiri, memasangkan cincin di jariku, lalu memelukku erat. Aku merasa seperti berada di puncak dunia. Hari itu, aku tidak hanya meresmikan cabang baru, tapi juga membuka bab baru dalam hidupku, bersama pria yang mencintaiku apa adanya. Hari pernikahanku dengan Arman tiba, membawa kebahagiaan yang melimpah di hati. Kami memutuskan untuk menggelar acara yang sederhana namun hangat, di sebuah taman indah dengan pemandangan pegunungan yang tenang. Aku mengenakan kebaya putih yang anggun, sementara Arman terlihat tampan dengan setelan jas abu-abu muda. Tamu-tamu yang hadir adalah keluarga terdekat dan sahabat, termasuk orang-orang yang pernah mendukungku saat membangun bisnis dari nol. Ketika aku berjalan menuju altar yang dihiasi bunga melati, Arman berdiri di ujung, menatapku dengan mata yang penuh cinta. Hatiku terasa hangat. Dia adalah pria yang tidak hanya mencintaiku, tapi juga menghormatiku dan menerima semua kekuranganku. Ratna, kamu cantik sekali, bisiknya ketika aku sampai di hadapannya. Dan kamu membuatku merasa seperti wanita paling beruntung di dunia, jawabku dengan senyum. Upacara berlangsung khidmat. Janji-janji yang kami ucapkan terasa begitu tulus, seolah seluruh dunia menjadi saksi cinta kami. Saat akhirnya kami saling mengenakan cincin, sorak-sorai, dan tepuk tangan memenuhi udara. Aku menatap Arman, pria yang telah mengubah hidupku menjadi lebih baik. Dalam hatiku, aku berjanji untuk mencintainya dengan sepenuh hati, seperti dia mencintaiku. Setelah pernikahan, hidup kami dipenuhi kebahagiaan.
Bisnis kuenya berkembang pesat dengan dukungan dari Arman, sementara dia juga memutuskan untuk mengurangi kesibukannya di perusahaan demi lebih banyak waktu bersama. Suatu malam, saat kami duduk di balkon rumah baru kami yang menghadap ke laut, dia memelukku dari belakang. "Ratna, kamu tahu apa yang paling aku syukuri dalam hidup?" tanyanya. "Apa?" tanyaku sambil bersandar di dadanya. "Bahwa aku bertemu denganmu. Kamu mengajarkanku arti cinta yang sebenarnya." Aku tersenyum, memegang tangannya erat. "Dan kamu membuatku percaya bahwa cinta itu ada, meski harus melalui luka dan kehilangan." Malam itu, aku menyadari bahwa aku telah menemukan kebahagiaan yang sejati. Masa laluku dengan Aditya adalah bagian dari perjalanan, tapi Arman adalah tujuanku. Bersamanya, aku tahu aku tidak hanya memiliki pasangan, tapi juga seorang sahabat sejati. Hidup kami terus berjalan penuh warna. Tahun berikutnya, kami memiliki anak pertama, seorang putri yang membawa kebahagiaan baru dalam keluarga kami. Aku menamainya Melati, seperti bunga yang selalu mengingatkanku pada perjalanan panjang menuju cinta yang sesungguhnya. Saat aku melihat senyuman di wajah Arman dan putri kecil kami, aku tahu bahwa semua luka di masa lalu telah terbayar. Aku tidak hanya bertahan, tapi aku bangkit dan menemukan kebahagiaan yang lebih besar dari yang pernah aku bayangkan. Sekian kisah dari kami. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر.